teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul Alex Cross. Film ini berkisah tentang balas dendam seorang polisi terbaik kepada seorang pembunuh bayaran jenius dan brutal yang telah membantai istrinya. Seperti biasa, saya tidak suka berlama-lama. Langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. If you had just kept your mouth shut. Film diawali di sebuah gedung. Terlihat 3 orang pasukan polisi sedang bertempur dengan geng perampok. Walau pada akhirnya geng ini berhasil mereka ringkus. Pasukan polisi ini diketuai oleh Alex, sedangkan kedua rekannya bernama Monica dan Thomas. Setelah misi selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Picasso. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang mendapat tugas menghabisi target yang kebetulan hari itu sedang menonton pertarungan liar. Setelah mendapatkan bayarannya, Picasso langsung masuk ke tempat tarung tersebut untuk menghabisi targetnya. Sesampainya di sana, Picasso langsung menyogok panitia pertandingan agar ia bisa berduel satu arena dengan petarung juara bertahan. Dengan uang yang lumayan banyak tersebut, panitia pertarungan ini langsung menyetujuinya. Ternyata tujuan Picasso bertarung tak lain untuk menarik perhatian targetnya, seorang wanita kaya yang kebetulan sedang menonton pertandingan tersebut. Sebelum duel terjadi, Picasso terlebih dahulu memperingatkan lawannya agar tidak memukul bagian kepala, karena jika itu terjadi, Picasso mengancam akan membuat lawannya itu cacat, agar ia tidak pernah lagi bisa bertarung selamanya. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Namun di tengah pertarungan, lawannya itu malah memukul bagian kepala Picasso, sehingga membuat ia murka. Lalu tanpa ampun, Picasso langsung mematahkan tangan lawannya tersebut, hingga kedua tangannya itu tak lagi berfungsi. Secara otomatis Picasso lah yang memenangkan pertarungan ini. Upaya Picasso ternyata membuahkan hasil. Terlihat targetnya tersebut terpesona dengan skill bertarung Picasso. Tidak sampai di situ, wanita ini bahkan mengajak Picasso untuk singgah ke rumahnya. Wanita ini diketahui bernama Sarah. Sarah yang tidak suka basa-basi langsung mengajak Picasso ke kamarnya untuk melakukan ritual bercocok tanam. Namun di tengah aksi maksiat tersebut, tiba-tiba Picasso menyuntikkan cairan ke leher Sarah, di mana efeknya akan membuat Sarah lumpuh seketika. Hingga dengan begitu, Picasso bisa dengan leluasa menyiksa targetnya itu dan lalu membunuhnya. I'm going to ask you a question. Setelah misi selesai, Picasso langsung pergi. Namun di luar ia harus berhadapan dengan beberapa orang anak buah Sarah. Tetapi Picasso bisa dengan mudah menghabisi mereka semua. Singkat cerita, di keesokan harinya Alex dan Thomas langsung meninjau TKP. Dari peluru hingga racun yang digunakan oleh pelaku, Alex langsung menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pelakunya bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sudah sangat profesional. Tidak hanya itu, tim polisi juga menemukan sebuah lukisan di samping mayat Sarah. Ternyata lukisan tersebut sengaja ditinggalkan oleh Picasso di TKP. Entah dengan maksud apa ia melakukan hal itu. Setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut, Alex dan Thomas segera kembali ke kantor polisi untuk melacak identitas pelaku, dimulai dari lukisan tersebut. Dari penyelidikan lebih lanjut, pada akhirnya mengarahkan mereka kepada rekan bisnis Sarah yang bernama Eric.
Khawatir kalau Eric akan menjadi target Picasso selanjutnya, Alex dan kedua rekannya langsung menemui Eric di rumahnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai dan bertemu langsung dengan Eric. Tanpa basa-basi, Alex langsung memberitahu Eric perihal dirinya yang kemungkinan besar akan dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran yang sangat brutal. Menanggapi itu, Alex pun tak tinggal diam. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memburu pembunuh bayaran tersebut. Namun tanpa disangka, Picasso telah berhasil menyusup ke dalam melalui pipa air. Lalu ia menghabisi satu orang anak buah Eric yang sedang berjaga. Akibat suara tembakan tersebut, Alex berhasil menemukan keberadaan Picasso hingga membuat posisinya terpojok. Namun ternyata Picasso sudah mengantisipasi hal ini. Inilah yang ia lakukan agar bisa lolos dari todongan pistol Alex. Pada akhirnya Picasso berhasil lolos, meskipun dirinya mengalami luka ringan akibat ledakan tersebut. Sedangkan Alex juga selamat dari ledakan itu dan berhasil mengamankan Eric. Sementara Picasso telah kembali ke rumah. Betapa ia sangat murka, sebab pertama kalinya ia mengalami kegagalan dalam misi. Dan ini semua karena campur tangan polisi yang selangkah lebih cepat dari dirinya. Untuk itulah Picasso berencana akan menghabisi Alex dan kedua rekannya terlebih dahulu. If you had just kept your mouth shut. Alex dan kedua rekannya telah kembali ke kantor polisi. Karena kejadian tadi, Alex semakin yakin bahwa pelakunya bukanlah orang sembarangan. Terbukti bagaimana Picasso bisa masuk dengan mudah ke dalam gedung yang dijaga dengan sangat ketat. Begitu juga ketika ia bisa kabur hanya dalam hitungan detik. Alex juga meyakini kalau kematian Sarah berkaitan dengan proyek besar yang kini tengah ia kerjakan bersama Eric dan satu lagi rekannya yang bernama Arsi. Mendengar hal itu, si ketua polisi langsung menugaskan Alex untuk mendatangi rumah Arsi, sebab kemungkinan besar ia akan menjadi target Picasso selanjutnya. Singkat cerita, Alex dan kedua rekannya segera mendatangi Arsi di kediamannya. Kedatangan mereka bertiga disambut dengan hangat oleh si pengusaha sukses tersebut. Cincin milik Arsi sempat menarik perhatian Alex. Arsi mengatakan kalau cincin itu adalah hadiah dari Raja Dubai. Saking sukanya, Arsi selalu memakai cincin tersebut. Tanpa basa-basi, Alex langsung bertanya, apakah ia kenal dengan Picasso, orang yang telah membunuh Sarah yang merupakan rekan bisnisnya. Picasso menjawab, kalau ia sama sekali tidak kenal dengan si pembunuh bayaran yang dimaksud. Namun Alex merasa sedikit curiga dengan gelagat Arsi, sebab saat menjawab pertanyaan darinya, Arsi terlihat sedikit gugup. Sementara itu, Picasso telah berhasil menyusup ke rumah Monica dan ia langsung menyuntikkan cairan tersebut. Cairan yang sama seperti yang ia suntikan kepada Sarah. Di lain sisi, terlihat Alex sedang makan malam dengan istrinya di sebuah restoran. Lalu tak lama kemudian ia mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah panggilan dari Picasso. Picasso juga mengirimkan foto Monica yang sudah ia habisi dengan sangat brutal. Tidak hanya itu, Picasso kini tengah bersiap membidik istri Alex dari atap gedung di sebelah restoran tersebut. Lalu tiba-tiba, menyaksikan istrinya tewas di depan mata tentu membuat Alex sangat terpukul. Bahkan ia juga harus kehilangan Monica, rekan baiknya yang juga dihabisi oleh pembunuh bayaran yang sama. Singkat cerita, istri Alex pun dimakamkan. Di sana terlihat Picasso memantau Alex dari kejauhan sambil melukis wajah sang polisi tersebut.
Tak lama Alex mendapat laporan dari Thomas terkait jasad Monica yang telah diautopsi, di mana dalam tubuh Monica terdapat cairan racun berwarna hijau yang sangat mematikan. Diketahui kalau cairan tersebut biasa digunakan oleh kelompok mafia dalam melumpuhkan lawan mereka. Singkat cerita, Alex pun melakukan pertemuan empat mata dengan seorang ketua mafia paling berbahaya di kota itu. Tujuan Alex menemuinya untuk menanyakan dari mana mereka mendapatkan cairan hijau tersebut. Awalnya si ketua mafia ini enggan mengatakannya. Namun setelah mengetahui kalau Thomas sedang bersiap membidik kepalanya dari kejauhan, si ketua mafia akhirnya terpaksa buka mulut. Ia lantas memberitahu Alex di mana alamat si pembuat formula cairan tersebut. Tanpa membuang waktu, Alex dan Thomas langsung mengarah ke sana. Mereka berdua menggerebek tempat itu di saat si pemilik sedang meracik cairan tersebut. Dan Alex langsung memaksa orang ini untuk mengatakan siapa pembunuh bayaran yang membeli cairan itu darinya. Orang ini bersikeras mengatakan kalau ia tidak tahu siapa pembunuh bayaran yang dimaksud oleh Alex, sebab terlalu banyak orang yang membeli cairan tersebut. Akhirnya mereka mengecek rekaman CCTV yang ada di tempat tersebut. Pada akhirnya mereka menemukan rekaman Picasso yang datang bersama mobil hitam. Mengetahui akan hal itu, Alex pun segera menelpon rekannya di kepolisian agar segera melacak plat mobil milik Picasso. Tak lama setelah itu, rekan Alex berhasil melacak keberadaan mobil Picasso yang kini sedang mengarah ke sebuah gedung. Eric dan Arsi akan melakukan pertemuan penting terkait proyek besar mereka. Saat itu juga Alex dan Thomas meluncur ke sana. Singkat cerita, pasukan polisi tiba dan segera mengepung gedung tersebut. Menyadari akan hal itu, Picasso secara diam-diam kabur menggunakan taksi dan menuju ke stasiun kereta. Saat sedang menunggu kereta tiba, Picasso sempat diejek oleh 3 orang pria. Akan tetapi Picasso menanggapi ejekan mereka dengan santai. Baru setelah ia masuk ke dalam kereta, Picasso langsung menghabisi ketiga pria tersebut tanpa ampun. Setelah itu Picasso membuka jendela kereta, di mana ternyata ia akan meluncurkan senjata rudal. Tepat setelah Eric dan Arsi tiba di gedung tersebut. Lalu inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi Eric dan Arsi, Picasso bergegas keluar dari kereta. Lalu ia pergi menggunakan mobilnya. Namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh mobil Alex. Menyadari akan hal itu, Picasso segera lari menuju ke sebuah gedung kosong. Alex yang melihat itu langsung mengejarnya. Sampai pada akhirnya mereka berdua saling baku hantam di dalam gedung tersebut. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Bahkan Alex sempat tembang berkali-kali. Namun di tengah itu tiba-tiba lantai gedung tersebut roboh, sehingga membuat mereka berdua sama-sama menggelantung. Lalu Alex menendang Picasso, sampai akhirnya ia terjatuh dan tewas seketika. Selanjutnya Alex berhasil diselamatkan oleh Thomas. Thomas mengatakan kepada Alex kalau semuanya sudah berakhir. Namun Alex justru malah beranggapan lain. Ia yakin kalau ini belum sepenuhnya berakhir. Beberapa waktu kemudian adegan film berpindah ke sebuah villa di Bali yang memperlihatkan Archie tengah berlibur di sana. Ya, ternyata Archie masih hidup. Lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang yang ternyata adalah Alex, di mana Alex sudah mengetahui semua kebusukan Archie selama ini. Archie lah yang telah menugaskan Picasso untuk membunuh kedua rekan bisnisnya.
Yang tiba di gedung bersama Eric waktu itu ternyata bukanlah Archie, melainkan orang suruhan yang menyamar sebagai dirinya. Alex tahu sebab saat itu Archie tak mengenakan cincin pemberian Raja Dubai. Sebab sebelumnya Archie sempat mengatakan kepada Alex kalau ia selalu mengenakan cincin itu setiap saat. Bahkan Alex sudah menghubungi polisi Indonesia untuk segera menangkap Archie, yang statusnya sekarang adalah seorang buronan internasional. Tak lama setelah itu pasukan polisi pun muncul untuk meringkus Archie. Polisi juga menemukan narkoba di villa tersebut, yang justru hal itu akan memberatkan lagi masa hukuman Archie. Pada akhirnya Alex berhasil menyelesaikan misi ini, meskipun harus mengorbankan istri serta satu orang rekannya, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.